Silakan. Eh, Makanya kan itu dijadikan hukum utama pembaharuan ya. Sembahlah Allah di dalam hati ya. Sembahlah Allah itu kan kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu, hati dulu karena Roh Kudus di situ ya. Nah, Roh Kudus inilah yang di dalam hati kita memperbarui jiwa kita. Makanya kedua itu kan kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, hati dulu, segenap jiwamu. Jiwanya ini terperbarui ya, segenap akal budimu. Nah, inilah manusia baru gitu, teman-teman. Bukan terus disunat nonotnya tetapi masih mencabuli orang kan begitu, bukan seperti itu ya. Jadi pembaharuan secara Jadi teman-teman malu aku seperti baca. Jadi Nah, malu aku baca. Malu aku. ini Intan mau menjelaskan. Oh, Rontuan Nainggola ya, Rontuan Nainggola ya. Salam ya. Ya lanjut deh Inta. Jadi ini Baalsebab ya. Ini kalau di dalam demonologi ini sikilnya teman-teman. Cirinya kan seperti semut ya. Jadi Baalsebab atau Baalzebul itu awalnya itu dewa Filistin yang disembah di Ekron ya teman-teman. Nama Baalzebul berarti penguasa tahta atau pangeran. Pangeran neraka maksudnya ya, raja neraka teman-teman. Yang kemudian diubah menjadi Baalzebub atau penguasa lalat. Sebagai apa? Kenapa disebut Baalzebub? Karena itu penghinaan yang merujuk pada pemujaan berhala teman-teman. Di dalam tradisi kekristenan, Beelzebub ini dianggap salah satu iblis paling kuat ya, dan memang ini juga demonologi ya Bang El, itu memang dia itu di urutan pertama teman-teman, Beelzebub ini juga dituliskan, dikatakan sebagai pangeran para iblis, ada tertulis di Matius 12 ayat 24 teman-teman ya, Matius 12 ayat 24. Di situ Baalzebub ya. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Baalzebul penghulu setan ia mengusir setan. Ya, tetapi kan itu Tuhan menjawab, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, melalui Yesus Kristus itu disangkal. Karena kita anak-anaknya ya, ini mengusir setan itu dengan roh Allah. Bukan dengan orang-orang RT 6, maaf ya, mengrukyah, tapi rukyahnya pakai kuasa Beelzebub. Seperti yang tadi Bang Rabi bilang, ketika mengrukyah orang, lah dalam dirinya aja ada jinnya kok. Jin mengusir jin. Ya nggak bisa. Ya, tetapnya ada jinnya gitu. Jadi jin yang berkuasa yang jauh lebih kuat mengusir jin yang jauh lebih lemah. Nah, ini nggak akan bebas. Ya, makanya Tuhan ini setan atau membinasakan setan itu dengan roh Allah yang ada di dalam diri kita. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam diri kamu? Itu aja, silakan Angel. Ya, terima kasih Pak Isa dan Bunga, Pak Bunga ya. Ini kok lucu namanya ini. Kita panggil Pak Bunga itu kurang pas ya. Ini gurunda kita ini ya. Rabi aja lah, Pak Rabi aja, Pak Rabi gitu. Ya gimana Pak Bunga? Pak Rabi aja lah. Ya itu kan yang ada di depan itu Bunga masalahnya ya. Namanya bunga ya kan, Bang El? Nyamar. Oke, baik.
ya. Aneh. Jadi saya hanya pendengar aja dulu. Saya eh, yang menjadi jalan kita menuju surga nantinya, begitu. Amin. Amin. Iya, makanya Tante, ini hostnya ini dosen teologi, ini dosennya ini dosen ini. Makanya saya nggak berani ngomong, soalnya saya dengar semua ilmunya udah cukup tinggi tuh, jadi aku nggak berani. Aja nggak berani ngomong sama dia. Ya, terima kasih sudah. Baik, terima kasih banyak ya atas pujiannya, tapi saya tidak GR di sini ya. Kak Marsha, Ustazah, silakan Ustazah ya. Ini Ustazah kita di Kak Marsha ini ya. Silakan Kak Marsha. Iya, shalom semuanya. Enggak, lanjut aja host. Ini kan udah pembahasannya, saya juga belajar banyak kok. Sama-sama belajar kita. Karena Kak Marsha, suaranya kurang keluar Kak Marsha. udah denger? Saya udah Yes. nggak pakai soundcard. Udah ini tetap nggak denger gimana. Aduh. Jadi ya memang kita harus banyak tahu ya. Jadi penjelasan-penjelasan yang dari Mbak Intan itu aku juga belajar ya. Misalkan tadi yang contoh di Wahyu, apa sih naga itu sebenarnya? Apa sih? Tapi Mbak Intan itu pengajarnya dari datanya ya disambungkan ke Alkitab, ya cocok memang ya, kecuali Mbak Intan ngomong ngalor ngidul ya dasarnya ya nggak usah didengerin ya, karena saya rasa kita semua harus bertanggung jawab. Kalau di Koma Kristen ya, kita harus bertanggung jawab atas narasi kita ya, karena koma-koma Kristen itu beda dengan koma-koma Islam yang lainnya. Karena kalau di koma Islam itu kan yang penting pinter ngomong ya, data itu nggak penting. Itu aja. Lanjut teman-teman. Oke, baik. Kalau Makanya- kita sudah menjawab makanya aku kalau- pertanyaan bentar. penjelasan saudara Ini- kita. Iya maaf, Silakan. masih ada pertanyaan lagi nih Kak Intan. Ya, gitu loh Pak Rabi, silakan. Ini Jadi makanya aku kalau bicara takut aku karena dosenku ini si ini. Jadi Mana? Udah ya, aku turun dulu ya, aku lanjut ya teman-teman. Aku turun gimana? dulu. Aduh, kok jadi turun? Ngapain kita terima yang lain? Di sini kita Iya. menambah ilmu supaya kita kuat. Ngapain mau turun? Mau cari kadrun? Untuk apa itu? Nggak ada bobotnya. Ah. Ya itu gini Bang Robi, terus kenal kadrun itu loh. Padahal di situ di mute, akhirnya di kick. Jadi ada begini, sebentar ya teman-teman ya. Ada mau kalau aku memang contohnya ya maklumlah, aku memang ada canda dan pelajaran itu masuk kepada pendengar itu. Jadi khotbah itu adalah pesan. Kalau kita menyampaikan dan membawa pesan itu di dalam hidupnya. Jadi ada satu materi, banyak ini apa. Jadi memang kalau aku ya menyamarnya, aku memang ku ganti profilku. Ya memang aku jabatanku satu dosen teologi ya. Jadi pura-pura lah tadi ku bilang tadi tuh, oh sini dosen ini. Maklum lah kan itu candaan aja tuh. Jadi ada satu materi yang
ada satu materi mau ku bawa. Jadi jangan lari dulu. Tuh apakah drone itu? Nggak ada bobotnya itu. Nanti tambah apa nanti gula kalian nanti. Aturan gula kalian 5 kilo jadi 10 kilo. Gak usah. Kalau bisa dibuang dulu gula itu. Jadi supaya kita hidup tentram. Host, ini mau ku bagikan. Jadi dalam bentuk khotbah ini. Pesan begitu. Jadi kalau aku memang biasanya disertai dengan gambar baru ayat-ayatnya. Host, nanti sebentar ya ku buka apa nanti apa ya sebentar biar ku kerjain dulu sebentar ya. Iya, baik. Sambil kita menunggu Pak Rabi, biar apa mungkin ada yang disampaikan tadi Ibu Lukita, ya silakan Bu Lukita. Nanti kita sambil dirangkep oleh Pak Bunga dan narasumber yang lainnya, silakan. Iya, puji Tuhannya Kak Intan. Katanya kalau rasa gatal-gatal di tubuh itu kan katanya karma-karmanya keluar. Tapi setelah saya dibaptis, itu gatal-gatal sudah sembuh. Itu puji Tuhannya. Dan rasa damai sejahtera yang selama ini tidak saya rasakan, itu saya rasakan beda. Pokoknya beda banget. Nah terus untuk saat ini saya kan lagi debat sama ya teman saya yang masih bukan maksudnya dia masih ya melakukan seperti itulah. Tapi dia berkata gini, kan Tuhan Yesus pernah belajar ke India, katanya gitu. Itu videonya dikirimkan ke saya. Maksudnya belajar ke Brahma Wisnu Siwa gitu. Katanya seperti itu. Nah itu gimana Kak? Nggak ada itu Tuhan Yesus Kristus belajar ke India. Nggak ada. Ada Makanya. datanya ya. Makanya suruh ke sini Kak kalau mau gitu ya. Nanti Iya, kita sudah tunjukkan saya sering kirimkan ke dia di komalnya Bu Marsa dulu, tapi nggak tahu dilihat apa enggak. Terus viti-vitinya Kak Intan juga sering saya kirimkan, tapi ya nggak tahu ya, sulit sekali karena dia dasarnya dari Hindu gitu. Tapi sebentar dulu, berarti aku harus keluar dari room ini. Nanti naikkan aku nanti ya, host ya, baru ku kirim Iya, nanti iya. apanya. Jangan naikkan orang lagi, host. Nunggu Bang Rabi. Silakan, Kak. Iya, jadi yang saya tanyakan yaitu apa betul apa itu Tuhan Yesus itu pernah ke India untuk belajar itu. Tapi saya juga ketawa sendiri sih. Terus katanya Bible itu buatan manusia katanya. Semua agama samawi itu mencontek dari agama-agama dulu. Saya sudah jelaskan mengenai peradaban yang Kak Intan jelaskan, tapi ya nggak tahu ya, tidak masuk, sulit. Ya sambil Makanya saya kan doakan. suruh ke sini aja kalau bisa ya. Jadi inilah teman-teman penyatuan yang berbeda ya. Yang sebelah kiri itu penyatuan dengan Allah Israel, ketujuh roh Elohim. Teman-teman bisa lihat ketujuh roh Elohim itu kan manifestasi dari Roh Kudus, rohnya Elohim ya. Itu Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Itu nubuatan tentang Tuhan kita yang akan membawa ketujuh roh Elohim supaya bisa ke bumi dan berdiam diri di dalam diri. Tujuh roh Elohim itu yang disebut 7 tanduk anak domba dan 7 mata. Wahyu 5 ayatnya dengan ketujuh roh Elohim. Tujuh roh Elohim tadi ya teman-teman di Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, lalu digenapi di Wahyu 5 ayat 6 teman-teman oleh Tuhan kita ya. Itu menyatu dalam diri kita. Kalau yang sebelah kanan ini ketujuh kepala naga atau 7 kepala ular ya, 7 roh setan teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat Wahyu 12 ayat 3, ayat 4 dan ayat gitu. Kak. Jadi penyatuannya berbeda teman-teman. Pinelnya atau pusat kesadarannya di mana Yakub dulu bisa melihat Allah, Kejadian 32 ayat 30 dan 31.
Ini berbeda. Kita kembali kepada Elohim pencipta semesta alam. Yang ular ini kembali kepada si Raja Iblis yang disebut maut. Dimakan iblis, Kak. Menyatu dengan iblis. Makanya di luar kekristenan itu mengenal yang namanya maut, sedangkan kita justru dimerdekakan dari maut. Makanya di luar kekristenan mengenal malaikat-malaikat maut dan dewa-dewa maut, sedangkan kita justru dimerdekakan dari seluruh malaikat maut. Gitu, Kak, bedanya. Jadi percuma melakukan perbuatan sebaik apapun jika berakhir tetap dengan maut. Percuma, sia-sia hidupnya, sia-sia upayanya. Ya. Iya. Nah, yang bisa memerdekakan kita dari maut adalah Roh Kudus. Ya, rohnya Elohim pencipta semesta alam. Ini yang bisa memerdekakan kita. Bang, bacakan lagi tadi Bang El, Roma 8 ayat 1 dan 2, Bang. Bacakan lagi. Ya. Baik. Sekiranya tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Dosa maut. dan hukum maut. Ya, itu Kak. Ya, jadi percuma Kak hidup di luar Yesus itu tetap tidak akan pernah merdeka. Ya, tetap hidup di dalam perbudakan iblis selama-lamanya yang nantinya tetap berakhir maut, Kak. Nggak bisa. Jadi semua agama itu sebenarnya ciptaan iblis untuk melawan Yesus Kristus, Kak. Sebab apa, Kak? Kenapa itu cuma melawan Yesus Kristus? Karena melalui Yesus Kristus kita bisa kembali kepada Bapa. Kita bisa kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya, Kak. Tetapi tanpa Roh Kudus, Kak. Roh Kudus ini kan baru bisa ada dalam diri manusia ketika manusia bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tanpa bersekutu dengan Yesus Kristus itu nggak bisa, Kak. Karena yang membawa Roh Kudus itu ya firman-Nya Elohim yang menjadi manusia. Makanya di Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 itu jelas. Elohim ya, Kejadian 1 ayat 1 punya roh, Kejadian 1 ayat 2 punya firman, Kejadian 1 ayat 3. Untuk kita bisa segambar lagi dan serupa lagi dengan Elohim harus melalui firman, baru kita memiliki roh, baru kita menyatu dengan Elohim pencipta semesta alam. Peniel kita menyatu seperti Yakub. Yakub itu kan melihat Allah itu. Makanya disebut Peniel. Ya, Peniel. Kejadian 32 ayat 30 dan 31. Jadi kita harus seperti Yakub juga. Melalui siapa? Melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Itu Kak, karena manusia kan nggak mungkin seperti Yakub semua. Kalau Yakub kan jelas itu memang sudah diurapi. Betul nggak Bang El? Nah kita ini Betul siapa? sekali. Ya, kita ini siapa teman-teman? Kita itu manusia berdosa. Ya, makanya kita harus melalui firman-Nya untuk memiliki rohnya. Dan kita menyatu lagi dengan Bapa, dengan Elohim pencipta semesta alam. Makanya ada tertulis persekutuan kita itu bukan persekutuan dengan Bapa saja, tetapi persekutuan kita baik dengan anak maupun Bapa. Ya teman-teman, maka pada saat itu kamu akan tahu bahwa ya, aku di dalam Bapa dan aku di dalam kamu. Itu bisa menyatu sepenuhnya lagi dengan Elohim. Sehingga kita bisa serupa lagi dan segambar lagi dengan Elohim. Sehingga kita merdeka dari seluruh penderitaan. Yang disebut nantinya kita berpindah ke bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Begitu ya kalau kita jadi, kalau orang di luar kekristenan berupaya sendiri itu tidak akan pernah bisa. Karena masalahnya bukan apa-apa. Masalahnya bisa nggak melawan seluruh itu? Lu kita, manusia nggak bisa. Karena kekuatannya hanya bisa dilawan oleh rohnya Elohim pencipta semesta alam sendiri. Roh Kudus. Ya maka itulah kenapa kita harus melalui Yesus Kristus, harus menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena tadi supaya kita memiliki tanda materai Roh Kudus sehingga kita merdeka Kak dari si biblis ini, karena biblis itu hanya takut kepada Roh Kudus karena itu rohnya Elohim pencipta semesta alam yang maha tinggi, yang maha kuasa dan yang maha besar. Makanya ada tertulis roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia.
Betul nggak Pangel? Ada Betul sekali. tertulis begitu. Itu Yohanes karena 4 kita ayat sudah 4. memiliki Roh Kudus. Silakan baca Bang, kalau Abang tahu. Iya. Dan udah lupa itu ayatnya. 1 Yohanes 4 Roh yang ayat. ada. Heeh. Iya. 1 Yohanes 4 dicatat ya, ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Amin. Itu ya. Jadi jangan takut. Roh Jadi di dalam kita gini itu Pak, lebih kalau besar. kita Yesus Kristus jelas nggak pernah ke India lah, ya. Nggak pernah Tuhan kita itu pernah ke India itu nggak pernah ya, teman-teman. Ya itu. Jadi kalau itu bullshit ya, teman-teman, nggak ada. Nggak ada sejarahnya Yesus Kristus pernah ke India. Loh, jaraknya aja udah jauh Siddhartha dengan Yesus itu kan. Siddhartha Gautama kan sekitar abad ke ini ya, kalau di catatan sejarah itu kan ini aja masa peradaban lembah sungai Indus itu mau berakhir itu loh Bang El. Nah itu baru ada Hindu, baru nanti jadinya Buddha ini, Siddhartha ini. Itu jaraknya juga jauh Kak. Gimana itu belajar sama Sang Buddha? Jaraknya jauh ya. Lah Tapi ya. Yesus Kristus itu firman Elohim yang menjadi manusia ya teman-teman. Jadi tidak diciptakan, tetapi itu sudah ada sejak semulanya. Karena dia adalah firman-Nya Elohim, pencipta semesta alam. Jadi kalau ada yang mengatakan itu ciptaan itu salah kaprah ya. Karena dia itu firman-Nya Elohim yang menjadi manusia. Ya, berinkarnasi menjadi manusia. Jadi bagaimana belajar sama Siddhartha, orang dari dulu dia sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu yang dikatakan Tuhan ya. Itu merujuk kepada firman saat dia itu masih menjadi firman Elohim pencipta semesta alam. Kecerdasannya Elohim pencipta semesta alam. Makanya yang bisa mengalahkan si Iblis, karena si Iblis itu kekuatannya ada di kecerdasannya, makanya disebut ular tua. Yang bisa mengalahkan ini ya kecerdasannya Elohim itu. Siapa itu? Ya Yesus Kristus lah. Makanya yang diturunkan ke muka bumi itu kecerdasannya Elohim, firman-Nya Elohim. Ya, makanya ada tertulis tadi di 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya agar supaya bisa membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Sebab iblis hanya bisa dikalahkan oleh kecerdasannya Elohim pencipta semesta alam. Karena dia makhluk pertama, makanya disebut ular tua, kecerdasannya sangat tinggi. Dan manusia tidak bisa melawannya, teman-teman. Yang bisa melawannya adalah kecerdasannya Elohim. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya, teman-teman. Maka Yesus itu bukan ciptaan ya. Sekali lagi nih kalau ada Otan menyebutkan dia ciptaan itu sesat. Karena dia firman-Nya Elohim. Sejak mula sudah ada. Silakan Bang Rabi. Iya. Baik, sebelum Pak Rabi, bagaimana kalau kita rasa sudah lengkap ya jawabannya. Jadi jangan ragu lagi ya. Terima kasih Kak Intan. Ya, sudah lengkap ya. Jadi jangan takut dengan Selesaikan dulu, nanti kita baru masuk nanti ke topik. Kan aja dulu. Karena aku pun begini. Sudah cukup. Karena aku pun begini, sebentar ya. Karena aku pun begini, waktuku memang terbatas di TikTok. Udah ngerti kalian, kok aku harus standby di kampus itu jam 1. Jadi waktuku tadi belajar dulu, membuat pelajaran menurut dari kurikulum dari kampus itu yang saya sudah susun. Dan istirahat dulu, maka main TikTok dulu tadi. Jadi terbatas waktuku. Jadi maklumlah kalian. Memang aku itu ya bukan satu jabatan saja yang kupegang memang. Si Balaus ini pendeta, aku pendekar aku. Enggak, saya Jadi- cuma hamba ya. Jadi jangan saya disebut pendeta ya, hamba aja. Iya. Maksudku gini Bang. Si Balaus ini pendeta, aku pendekar. Itu yang ku maksud. Oh iya. Jadi makanya ada 2 jabatan, aku juga sambil melayani. Di apa itu kalau di gereja itu memang aku kalau sering pakai fokusnya aku.
Jadi inilah buktinya. Jadi ini jabatan kedua ini. Jadi seperti apa? Jadi kita masuk ke sisi belajar. Host, tampilkan dulu host. Yang ku kirim tadi ke DM itu. DM di mana itu Pak Kurunda? Di inilah Balusi 03 ini. Kalau saya buka ke sini nanti DM-nya apa nggak rukat ini? Ini ku kirim tadi di DM Balusi 03, di situ tadi ku apa? Atau yang mana Balusi apanya? Yang Coba layak dikirim? diperisai dulu. Oh, diperisai aja. Ya, Oh, yang anu ini kan hostnya ini yang Balusai 03 ini. iya. Nah, kalau Oh, saya berarti buka ke- DM-nya, udah berteman, kita udah berteman. Ya berarti ke apa ini ya? Ke perisai ini ya. iya. Sebentar lah kalau Gimana gitu. Pak Kurunda? Gimana ini? Begini, kita kan Alkitab begitu, jadi dan tentang firman Tuhan itu kubagikan kepada saudara-saudaraku supaya makin dia memahami Alkitab itu berdasarkan Alkitab itu. Jadi kalian pun nanti berkembang satu gereja kalian, supaya kalian pun menghasilkan buah. Jadi kalian kan masih muda, aku udah bau apa ini, udah bau lah gitu istilahnya. Ilmu ini ataupun kepandaianku ini kubagikan sama kalian, bukan bau apa bu, bau berak itulah apanya. Dan gitu lah. Ya, Jadi- nanti saya tindak lanjut ke Pak Rabi. Nanti DM-nya mungkin saya cek ya nanti ya. Selesai kita Enggak, ini live. mau turun aku sebentar, mau turun, baru ku kirim DM-nya, baru kita belajar itunya. Oh, Iya. Iya, oke Pak. Turun dulu aku nanti naikkan aku, kosongkan satu ya. siap. Bos. ya, haleluya ya. Baik, nanti kita ini pelajari. Ya, mana? Ini ada opung kita ini. Shalom opung. Shalom opung. Selamat pagi, sahabatku semuanya. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus. Tetap semangat untuk orang Kristen pengikut Yesus. Khususnya apologetika yang paham dan bisa belajar memahami tentang Islamologi. Izin aku juga mengatakan apresiasi kepada teman-teman. Di sini ada Ito Marsha yang cantik, pintar, hebat strateginya. Begitu juga dengan Faja ataupun pintar. Karena bagaimanapun juga saya harus bangga dan pernah terlahir dari Kristen sampai usia sekarang. Namun saya harus memberikan apresiasi kepada teman-teman saya Paulus baru yang dipilih oleh Tuhan dan diperbarui oleh Tuhan. Dari kalianlah yang membuka tentang cerita dongengan-dongengan purbakala yang pernah dipelajari oleh teman-teman. Dan itu tersampaikan kepada kami ini. Memang kami tidak tahu tentang mencoba memahami keutuhannya. Tapi kami hanya bisa mencoba dengan kecerdasan kami yang terbatas. Dan semuanya adalah pertolongan Tuhan. Nah, kepada teman-teman, sahabatku semuanya, kita mencari narasumber itu adalah apologetika yang kedua. Kita harus mencoba untuk saling rendah hati, untuk saling memberikan keahlian bagi orang yang ahli,
menyampaikan data by data, karena kekristenan terbangun dengan data. Ya toh? Contoh, kalau sudah Marsha dan Intan yang berbicara tentang Islamologi, ngapain saya bicara atuh? Kan begitu. Nah, itulah kalau saya. Karena saya tidak pernah dari situ. Saya tidak pernah menjadi mantan orang dalam, tapi Marsha dan itu siapakah Intan lah yang dari sana. Nah, itulah kesatuan kita. Dan Marsha adalah orang yang baik dan bijak, saya lihat. Nah, begitu juga Intan. Ketika mencoba menyampaikan firman Tuhan dan untuk kita beritakan kepada banyak orang dan saluran roomnya Balause sebagai host menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Jadi artinya kita nggak usah bawa urat-urat leher, ya tuh. Betul. Hanya karena Leher Intan, Opung, jangan nyindir Intan, Opung, yang suka bawa urat leher Intan, ya kan? iya, kamu kan bawa urat leher kan kalau sama Uci Majinamoto atuh, Neng. Maksud saya kan diantara kita. Artinya barusan saya masuk room, ya toh hanya karena penyampaian yang bisa dibedakan sesama apologet Kristen konsep doktrin Tritunggal, akhirnya ini ribut-ribut kan. Kita nggak enak menjadi bahan bakar kepada Uci Majinamoto. Sesederhana itu. Artinya bagaimanapun juga kita harus mempunyai ukuran taksasi kecerdasan kita. Jujur, kalau Islamologi ngapain saya bicara? Ada Marsha, ada Intan, iya kan? Gak mungkin saya bicara, karena dia pernah membacanya untuk belajar mengerti dan untuk belajar memahami, dan dia melakukan tindakan itu toh. Saya kan gak pernah. Jadilah begitulah saya rasa nanti, agar nanti diskusi kita baik-baik saja. Kalau ada Islam yang cerdas, silakan naik, tapi tertib. Yang kamu hadapi ini di sini adalah orang cerdas. Ini Marsha ini, menurut saya bagus ya. Debatnya juga bagus, orangnya tertib. Terima kasih. Lanjut. Orang disiplin, baik. Ya, jadi kita dulu, karena aku pun nggak lama-lamanya nanti di TikTok. Bukalah Bang Perisai kita ke sesi belajar sebentar. Bukalah dulu apanya. DM ku itu, tampilkanlah yang ku apa itu. Besarkan dia, host. Sebentar ya. Jadi supaya kita tidak keliru-keliru dengan ada berita-berita dari satu tempat. Oh, kalau kita Silakan, begini. silakan. Ya, ya, tunggu kita menunggu si Perisai tadi, karena ke situ tadi ku kirim. Di perisai kalau nggak bisa itu dipecat aja, Bang El. Perisai itu dipecat aja kalau nggak bisa nampilkan. Jadi mungkin dia memindahkan DM ku itu ke handphonenya satu lagi mungkin. Jadi kita tunggu Iya, lah. masih saya pindahi dulu. Silakan lanjut dulu. Jadi banyak banyak itu kata-kata ataupun yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, dulu saya itu ya, sebelum saya dijamah Tuhan itu, bukan kalian aja di dunia kegelapan, saya pun di dunia kegelapan walaupun saya itu seorang pendekar dengan mengalami sakit penyakit 15 tahun. Nah, setelah saya tinggalkan rupanya itu, ya saya hidup. Jadi bukan semua kita itu, walaupun kita seorang itu belum tentu. Jadi ketika saya keluar dari satu tempat itu, melayani dengan cuma-cuma, inilah diberikan hikmat. Ya walaupun ekonomiku ya kadang hancur lebur gitu, tetapi kuk yang diberikan itu tetap ku jalani. Arti KUK di situ kesetiaan, bukan kuk perhambaan. Jadi pikulah kuk yang kuberikan itu, sebab bebanku pun ringan. Kuk di situ kesetiaan, tetap aku setia walaupun hidupku terbengkalai. Itu dia. Makanya ada kita memakai logo salib. Salib itu penderitaan. Kita tidak boleh keluar dari penderitaan itu.
kalau kita keluar dari penderitaan itu, maka kita meninggalkan Yesus. Yesus punya syarat mengikut Dia. Nah, begitu juga kamu melamar pekerjaan harus ada syaratnya. Ada ijazahmu, lampirkan fotokopimu, fotomu. Yesus, ketika kita mengikut Yesus, ada punya syarat juga. Pikul salib, menyangkal diri. Ada syaratnya. Kita ini hidup di dalam dua kerajaan. Kerajaan yang terlihat, yaitu si Prabowo. Kerajaan yang tidak terlihat, itu dengan kita taat yang kepada terlihat. Kita tidak taat kepada yang tidak terlihat itu. Nah, makanya kan dikatakan, ketika kita, makanya dikatakan kekayaan itu simbol apa itu? Simbol kematian. Kemiskinan itu adalah lambang kehidupan. Kita bukan dimarahi kita punya harta, bukan. Kita tidak dimarahi ataupun tidak diperbolehkan kita kaya. Tidak. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tetapi kekayaan kita itu, itulah jalan buah kepada Yesus Kristus dengan membantu saudara-saudara kita. Bukan mau makan sendiri. Banyak hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan cara apa? Bantu itu saudara-saudaramu yang susah itu. Jadi orang Kristen nggak dilarang kaya. Tetapi kebanyakan, di mana ada hartamu, disitulah ada hatimu. Kebanyakan dia meninggalkan kerajaan yang tidak terlihat itu. Maka menganggap dia power. Biar kamu tahu siapa saya. Tidak begitu bersihnya. Saya dulu, makan saya katakan saya pendekar dulu. Saya tidak peduli itu. Yang penting cair. Mau bagaimanapun jemaat itu, saya tidak peduli. Karena tertutup pemikiranku, tertutup hatiku. Ditegurlah aku dengan penyakit. Makanya kalau khotbahku di sebelah kiri ke tanganku ini ada jam. Sewaktu aku sekolah, yang masih di level satunya, itu diperbolehkan 30 menit khotbah itu. Nggak boleh lebih itu. Nah, ketika saya mengalami sakit penyakit di dada, ketika sudah mau digerogoti, amin, gantung khotbah itu. Karena sudah digerogoti. Kemana saya bawa itu obat itu. Tergantung obat lah. Banyak orang bilang begini, Bapak mukanya kok merah ya? Terus saya berpikir, bukan kau rupanya yang memilih aku. Aku sendiri nyupanya yang apa? Yang merasa jago. Ampunilah dosa-dosaku. Hamba yang tidak berguna ini. Dijamahlah di situ. 7 macam obat yang ada besar, sedang, kecil itu. Sampai bosan ini tenggorokan. Makanya begini ada suara aku agak ngebas gitu. Kalau suara dulu begini, halo, selamat pagi. Nah itulah. Jadi di sini udah ada Bang Balusi. Udah bisa tampilkan. Ternyata di akun saya ditolak sama TikTok, tidak bisa kebuka. Si perisai tadi? Iya. Ada itu apa ya istilahnya, ada ditolak. Kenapa itu, ya? Itu yang apa? Yang satu lagi? Enggak ada itu. Ada TikTok ya? Enggak, itu aku udah turun itu. Kalau aku buka DM itu kan harus turun. Kalau enggak gini aja lah. Balusnya biar jangan sia-sia. DM kan aja lah sama aku nomor WA
Nomor WA dari WA itu aja nanti ku kirim. Dari WA aja lah nanti tampilkan perbesar. Betul, lebih ke sana lebih bagus ya. Iya, DM-kan aja sekarang, DM-kan aja sekarang, baru WA itu nanti ku kirimkan. Karena nggak mungkin ku Baik, tarik baik. lagi nih. Jadi istilahnya, Nih, alamatnya kirimannya nih. iya. Ini Maksud aku, enggak mau dia. ah udah itu aja. Enggak ada. Udah itu aja, udah. Enggak ada. Enggak, itu aja, udah memang gambar itu aja. Gambar ini saja. Iya. Nah itu aja besarkan, itu Enggak aja ada lah isi. besar. Nggak ada isinya. Cuma oh, udah ada isinya. Baik. Saya besarkan Iya. dulu ya. Iya. Ah, jadi ini siapa? Si Kak Paza, Kak Paza, Kak Paza monitor atau Marsha? Kak Marsha? Nah, apa jadi tidur orang ini dua? Atau hostnya aja lah, hostnya aja yang buka ayatnya, buka ayat. Bisa nggak, host? Ayat Untuk berapa? buka dulu Lukas 16, Lukas 16 ya. ayat 19. Ayat 19 sampai 31. Bacakanlah pelan-pelan. Itu lalu dibawanya oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan dari jauhilah ya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya lidahku, sebab aku sangat sakit dalam nyala api ini sewaktu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk karena ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Ya, selain daripada itu, ya datar kami akan engkau terbati juara yang tak sebanding, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadaku, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku meminta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang yang saudaraku, supaya ia memirati mereka yang dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, tetapi kata Abraham adalah pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara yang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau yang yakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Silakan. Jadi jangan goyang-goyang dulu. Jadi jangan goyang-goyang. Jadi teman-teman semua monitor semua. Masih bersuara semuanya ini. Monitor teman-teman semua. Teman-teman. Halo. Monitor. Nah, tidur semua ini nampaknya ini. Nggak ada yang bersuara. Aman. Tinggal 1 ada 2. Ya.
Jadi begini ya, ini yang dikatakan bahwasanya yang saya kirim gambar ini Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu diumpamakan Yesus tentang alam maut atau yang dikatakan Seol atau Hades. Ketika manusia itu mengalami kematian, enggak ada pernah dibilang di dalam Alkitab langsung ke surga. Sudah tenang di rumah Bapa ini, orang tua kita ini. Enggak pernah. Jadi alam ini terbagi dua tempat ini. Seol ini yang dikatakan ini. Itu, coba itu host. Agak zoom dulu yang krem putih di atas merah. Agak besarkan dulu pakai jari. Pakai jari. Ah, terus yang putih, yang krem putih tadi bukan itu, bukan. Yang di atasnya. Bukan atas. Ah, itu dia. Ah, ya itu. Jadi itulah yang dikatakan Taman Firdaus. Taman Firdaus itu pangkuan Bapak Abraham. Disitulah dia belum. Jadi manusia itu orang yang melakukan, orang yang menyangkal diri, orang yang memikul salib. Ketika dia mengalami kematian, di sini ditempatkan. Ini namanya Taman Firdaus. Ini Taman Firdaus itu. Yang dikatakan pangkuan Bapak Abraham, ini dia. Maka ketika Yesus disalib, kan ada dua tuh kiri kanan. Hari ini engkau akan bersama-samaku di Taman Firdaus. Nggak ada Yesus di sini. Ini milik Yesus yang dikatakan Taman Firdaus. Di sini tempat dia orang-orang yang menderita. Orang-orang yang mengalami penganiayaan. Ketika dia mengalami kematian, di sini tempatkan. Nah, mari ke tempat yang merahnya, host. Yang merah. Nah, ini bukan neraka. Ini namanya Tartarus. Nah, jadi di sini bukan dibakar. Ini lingkungannya panas. Disinilah orang-orang yang menyombongkan diri, yang berbuat jahat, ditempatkan sementara di sini. Dia menderita di sini, aduh panas, sakit, aduh. Itu